kita meskipun melakukan kesalahan juga sebenarnya perlu ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Senior PPSI Unisma, selamat datang di podcast Selintas Kata. Di sini pendengar setia, kita akan ngobrol santai nih terkait perjuangan, tentang perjuangan dan juga tentang permasalahan dalam hidup ya. Jadi dengan kita mengangkat tema yaitu betapa susahnya untuk berjuang. Waduh, saya sedikit ada kata-kata nih. Ketika kamu merasa sendiri, ketika kamu merasa bahwa tidak punya siapa-siapa, ingatlah di setiap ketidakpunyaan siapa-siapa itu memiliki makna tersendiri dalam hidup. Oke, ambil posisi nyaman kalian, siapkan snack favorit kamu. Mari kita mulai podcast kali ini. Baik nih, yang pertama perkenalkan, nama saya Alif Permata Putra dan saya Firda Amalia yang akan menemani kalian pada beberapa menit ke depan. Baik, yang pertama nih langsung saja ya. Untuk Mbak Firda, dari podcast kali ini Mbak Firda mencari apa sih? Mencari kepastian, tujuan, atau alasan nih dalam podcast kali ini? Bisa dijelaskan Mbak Firda? Jadi di sini saya ingin bercerita terkait karya sastra yang sangat fenomenal, yaitu sebuah novel Ronggeng Kuku Paruh karya Ahmad Tohari, yang dimana ini menjelaskan tentang sebuah perjuangan. Loh, bentar. Masalahnya saya sendiri juga barusan selesai baca novel ini, Mbak. Iya, barusan selesai baca novel. Kebetulan ini novelnya dari karyanya Mokhtar Lubis yang berjudul Jalan Tak Ada Ujung. Mungkin teman-teman pendengar setia kayaknya seru nih kalau kita membahas terkait kedua novel ini ya, yang dimana kedua novel ini menurut saya itu sangat fenomenal sekali dan sangat terbaik sekali. Mungkin bisa kita bahas ya untuk Mbak Firda ya. Iya. Jadi Ahmad Tohari ini dikenal kemampuannya dalam penggambaran masyarakat pedesaan, yang dimana karya ini itu mengangkat tema budaya, tradisi, dan konflik sosial yang menjadi inspirasi dan menunjukkan isu-isu kemanusiaan. Dan ia juga aktif dalam dunia pendidikan serta seni yang dikenal sebagai tokoh penting di Indonesia. Nah, Ronggeng Kuku Paruh ini juga menjelaskan tentang bagaimana kehidupan seorang ronggeng, yang dimana sampulnya ini menampilkan seorang wanita dan pria yang saling menatap dengan ekspresi emosional. Itu baik. Sangat keren sekali ya. Kita beri aplaus dulu, kita beri apresiasi dulu ya untuk pembacaan karya Ronggeng Kuku Paruh ya, Mbak Firda ya. Baik, oke. Pastinya juga banyak sekali poin-poin yang bisa diambil ya dari podcast dan juga judul karya Ronggeng Kuku Paruh kali ini. Baik, mungkin setelah itu saya ingin menjelaskan Mbak terkait novel yang saya baca tadi yang berjudul Jalan Tak Ada Ujung karyanya Mokhtar Lubis, di mana Jalan Tak Ada Ujung kali ini itu menjelaskan pada saat masa kemerdekaan Indonesia pada saat itu, yang dimana masa pada saat itu tuh sangat krisis sekali, sangat buruk sekali, entah dari segi ekonomi, entah dari segi pergulatan batin ya, yang dijelaskan oleh Mokhtar Lubis melalui peran tokoh utama yaitu Guru Isa, yang dimana beliau mengajarkan sebagai seorang guru, mengajarkan siswa, lalu juga harus bergejolak batin dan harus bertentangan terkait isu-isu yang pada saat itu krisisnya Indonesia pada saat itu menurut saya itu sangat-sangat buruk sekali ya, karena kita sebagai tenaga pendidik kita diwajibkan harus mengajar, tapi kita juga harus berperang tembak-tembakan di luar sana. Itu menurut saya sangat-sangat mungkin kalau kita sekarang saat ini kayaknya kita gak bakal sanggup ya teman-teman pendengar setia seperti itu Mbak Firda. Wah, sangat menarik sekali ya Mas. Sangat menarik dan sangat luar biasa. Nah, novel ini tuh memang benar sih, perjuangan itu tidak hanya ucapan semata,
namun juga pembuktian dan juga keberanian tindakan. Waduh, sangat-sangat puitis sekali ya. Kayaknya Mbak Firda ini calon sastrawan sepertinya ya. Kayak sangat-sangat puitis banget begitu. Waduh, tidak Mas, biasa aja. Tapi dengan penjelasan Mas Alif tadi kan panjang banget sih ya. Iya. Jadi saya itu penasaran apa yang membuat Mas Alif ini tertarik membacanya. Dan kira-kira para penonton di sana, terutama yang suka sama karya sastra ini itu, adakah saran dari Masnya sendiri ketika membaca novel tersebut? Oke, ini pertanyaan bagus nih teman-teman pendengar setia ya. Yang gimana tadi pertanyaannya, ketika seseorang suka dengan karya sastra, apakah novel kali ini itu relevan untuk dibaca ya, terutama bagi yang pencinta karya sastra, benar banget. Tapi sebelum saya cerita Mbak, nggak afdol dong kalau saya cerita terus, nanti Mbak takutnya. Jadinya nanti gantian untuk bercerita gitu ya Mbak. Oke, baik. Pertama, terdapat beberapa banyak poin, terdapat 3 poin. Yaitu yang pertama, novel karyanya Mokhtar Lubis ini dengan berjudul Jalan Tak Ada Ujung ini menjelaskan terkait perjuangan yang saya singgung di awal tadi, terkait perjuangan dan juga terkait masalah-masalah yang ada pada Indonesia pada saat itu, dan juga pergulatan dan keraguan moral dalam diri kita sendiri. Ini terdapat kutipan Mbak dari novel ini, dari halaman 86 sampai 88 sampai 89. Saya bacakan ya Mbak. Sini. Engkau akan biasa pada kekerasan. Manusia punya tenaga menyesuaikan diri yang amat besar. Mereka yang melakukannya harus dihukum sendiri oleh orang-orang yang berjuang untuk kemerdekaan. Pembunuhan tidak boleh dicampur dengan perjuangan kemerdekaan. Nah, pada kutipan kali ini tuh menurut saya maknanya sangat dalam sekali Mbak. Dikarenakan kita meskipun melakukan kesalahan juga sebenarnya perlu ya. Nah, tapi untuk editor nanti bisa diedit ya, disclaimer, nanti takutnya malah jadi kontroversial loh. Ini kok malah kekerasan kok tambah diperbolehkan, nanti tolong ya editor ya. Nah gitu. Jadi saya menjelaskan di sini kan terkait pada zaman itu ya Mbak, pada saat itu. Ya dimana pada saat itu juga berbeda dengan pada saat yang sekarang. Jika disamakan juga pastinya nggak sama kan Mbak. Jadi gitu. Seenggaknya kan kita harus memperjuangkan kita harus memperjuangkan hak-hak yang kita lakukan gitu loh Mbak, untuk mendapatkan apa yang kita harus dapatkan, seperti itu Mbak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terdapat menjelaskan tentang situasi politik di Indonesia pada saat itu. Lalu yang ketiga, novel ini memiliki gaya bahasa yang kuat dan juga filosofis banget, serta menggugah para pembaca ini seperti kayak gergetan. Lalu terdapat beberapa saran dari saya, yaitu kita sesuaikan dulu dengan genre bacaan kita. Bacaan kita itu seperti apa, seperti yang suka dengan emosi-emosi. Karena jujur dari segi gaya bahasa sangat-sangat sangat-sangat agak frontal gitu Mbak. Jadi sedikit bahasanya itu sedikit kasar gitu. Tapi itulah suatu karya sastra yang dimana menunjukkan nilai tersendiri dari suatu karya tersebut, seperti itu. Oke, saya haus nih Mbak, kayaknya cerita harus dari A sampai Z dari tadi. Gimana coba gantian Mbak Firda? Jadi di sini itu saya membaca tentang novel Ronggeng Baru karya Ahmad Tohari, yang dimana novel ini itu menceritakan seorang perempuan, seorang anak muda yang bernama Siti yang menjalani kehidupannya sebagai seorang ronggeng. Novel ini juga menggambarkan sebuah di mana pedesaan di Parut itu pada tahun 1960-an yang menampilkan tradisi, politik, dan sosial yang terjadi pada masa itu. Nah, novel ini sendiri itu karya sastra istimewa karena kekuatan naratifnya, komentar sosialnya, pengaruh budayanya, dan pengakuan di khalayak. Oke, itu dengerin pendengar setia. Jadi sangat-sangat membawa jiwa banget ya Mbak, terutama pada kasta perempuan khususnya ya. Jadi biar gimana khususnya cewek di perempuan biar gak salah pergaulan pada saat itu ya. Itu ya Mbak Firda ya. Oke, mungkin Mbak Firda gak kerasa ya, ini ternyata udah di penghujung podcast yang dimana
sudah cukup banyak dari pembahasan episode Ronggeng Duku Paru dan juga Jalan Tak Ada Ujung. Terima kasih juga sudah bergabung pada episode kali ini pendengar setia. Kita sudah banyak begitu membahas banyak sekali poin-poin penting yang kita bahas. Dan juga terima kasih untuk Mbak Firda telah datang di podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa untuk menjadi versi terbaik diri kalian. Saya sedikit ada kuat nih Mbak, ada kata-kata. Lakukanlah apa yang membuatmu bahagia, bukan yang membuatmu terluka. Saya Ali Permata Putra. Saya Bunda Amalia Rahma. Terima kasih, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a